Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Martin ISD channel yang banyak ngomongin tentang fisika. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, semoga teman-teman semua jika keluar rumah ya, jika ada keperluan keluar selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai masih tentang video sebelumnya, yaitu memahami vektor ya dengan menggunakan salah satu aplikasi berbasis web dari Pet Simulation Colorado University. Nah, teman-teman, sebelum menonton lebih jauh, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan subscribe ya, lalu kemudian aktifkan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan updatean terbaru dari video-video saya selanjutnya. Baik, teman-teman, check it out. Kita langsung saja untuk menyaksikan ya bagaimana cara memahami vektor dengan menggunakan Pet Simulation. Nah, teman-teman, untuk membuka Pet Simulation kita harus masuk dulu ke web browser ya. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome, Firefox ya, atau Internet Explorer atau Edge ya, silahkan ya, bebas. Nah, teman-teman, ini kita sudah masuk ke salah satu web browser. Saya menggunakan Google Chrome ya, lalu kita ketikkan di alamat webnya itu adalah pet ya. Nah, ini sudah muncul pet Colorado ya .edu. Tinggal enter. Oke, di sini akan muncul tampilan beranda dari Pet Interactive Simulation ya. Nah, kemudian kita geser ke bawah, teman-teman. Ya, kita geser ke bawah. Nah, ini adalah menu-menu pelajaran yang teman-teman bisa akses ya. Ada fisika, kemudian ada kimia, ya, ada matematika, lalu kemudian ada earth science ya, lalu kemudian yang terakhir ada biologi. Jadi teman-teman di Pet Interactive Simulation ini teman-teman bebas ya untuk mengakses video-video pembelajaran atau aplikasi-aplikasi pembelajaran dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya pelajaran fisika saja ya. Oke, karena hari ini kita akan membahas mengenai vektor, maka saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke fisika ya, physics. Kita klik physics. Nah, ini adalah pembelajaran secara virtual ya yang dikembangkan oleh Colorado University. Ini dia teman-teman ya, ada banyak sekali di sini ya. Nah, kita hari ini akan memahami ya vektor dengan menggunakan simulation. Nah, di sini di baris kedua terakhir ini ada Pet Edition ya. Kita tinggal klik saja Pet Edition. Lalu kemudian di sini ya ada klik download atau kita langsung saja ya kita play. Nah, teman-teman, saya sarankan jika teman-teman menggunakan laptop ya, itu harus sudah terinstall flash player yang terbaru ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menginstal flash player yang terbaru. Kita klik ya. Nah, ini sedang loading ya. Jadi teman-teman, untuk Pet Simulation ini adalah salah satu aplikasi web yang dikembangkan oleh Colorado University. Jadi mereka mengembangkan ya bagaimana pembelajaran di science ya, di IPA, terutama fisika, biologi, kimia, dan earth science itu membuat lebih mudah ya kami. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa menu yang disajikan oleh Pet Simulation. Yang pertama adalah Explorer 1 dimensi ya. Lalu kemudian ada Explorer 2 dimensi, kemudian ada laboratorium ya, tentu ini laboratorium virtual. Lalu kemudian yang terakhir adalah equations ya. Jadi teman-teman bisa memilih keempat menu ini ya. Ini kita coba ke Explorer 2 dimensi ya. Oke, kita klik 2 kali di sini. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari
koordinat ya. Kemarin teman-teman kita sudah membahas di vektor ya, bahwa di vektor itu kita harus familiar dengan sistem koordinat ya. Bagi teman-teman yang belum menonton di video saya sebelumnya tentang vektor, silahkan teman-teman cari ya video sebelum ini, itu akan ketemu nanti penjelasan mengenai vektor ya. Di situ saya menjelaskan secara lengkap ya vektor dari awal sampai ke penjumlahan vektor secara analitik ya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya penjumlahan vektor secara analitik juga bisa ya, atau penjumlahan vektor secara poligon bisa ya. Penjumlahan vektor secara genjang juga bisa. Jadi teman-teman tinggal memilih nanti ya. Nah, di sini ada ini koordinat ya, ada sumbu koordinat. Nah, di sini ada beberapa menu teman-teman di sebelah kanan ini ya. Ini ada sum ya, ada values ya. Kita bisa melihat nanti harganya berapa, lalu kemudian sudut elevasi dari vektor yang kita letakkan pada titik koordinat ini ya, pada sumbu koordinat ini. Lalu kemudian ini adalah tampilan untuk menampilkan apa ini ya, kotak kecil ya. Nah, ukuran pada koordinatnya ini lebih presisi ya, lebih rinci. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa komponen yang kita bisa pilih ya. Kemudian ini proyeksi koordinat ya di X dan di Y ini juga sama ya, dan di Y juga ya. Tapi kalau ini proyeksinya dia ya hampir sama ya dengan ini juga hampir sama. Nah, tapi kalau ini dia proyeksinya itu pada koordinat ya, pada koordinatnya. Jadi ketika kita misalkan ya meletakkan vektor A ya di sini ya. Nah, ketika kita memilih ini ya, maka proyeksinya dia ada di sumbu koordinatnya. Ada di sumbu X dan di sumbu Y. Dia letaknya di sini. Nah, tapi ketika kita memilih ya ini, maka proyeksinya dia ada di sini. Nah, kemudian bisa kita tambahkan lagi ya. Ini misalkan vektor C ya. Vektor B ya, vektor B. Lalu kemudian kita bisa menambahkan lagi vektor C ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah masing-masing arah vektor. Ini ada vektor A, ada vektor B, kemudian ada vektor C ya. Ini kita bisa nanti ini ada dua ini ya. Ada dua pasangan ya. Ini ABC, vektor ABC, kemudian ada vektor DEF ya, menggunakan. Nah, teman-teman, kita lihat di vektor A ini ya. Ini kalau kita ingin melihat berapa values-nya dari masing-masing vektor, kita bisa mengklik ini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini value dari vektor A ini 10 ya, 10 satuan. Kemudian kita bisa juga melihat berapa sudut elevasi dari masing-masing vektor. Ya, ini vektor A sudut elevasinya 53,1 derajat ya. Kemudian vektor B 10,6 derajat dan vektor C itu ada negatif 63,4 derajat ya. Jadi kita bisa ya melihat rincian ya dari masing-masing vektor ya. Seperti itu. Nah, teman-teman ya, jadi ini adalah salah satu aplikasi yang sangat bagus saya kira untuk teman-teman belajar ya tentang vektor ya. Ketika kita memilih vektor A ya, maka di sini akan terbaca ya berapa nilai dari proyeksi pada sumbu X-nya 6 ya, kemudian nilai proyeksi pada sumbu Y-nya adalah 8. Kita buat vektornya 10 satuan. Ini teman-teman bisa kita share ya, seperti ini ya, atau seperti ini atau Nah, ini apa? Ini adalah teman-teman, ini kita bisa melihat ya berapa
jumlah ya, jumlah dari vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Ini kita bisa klik sum ya, jumlah. Nah, inilah jumlahnya. Ini sangat mudah sekali ya, teman-teman. Jadi jika vektor A ya 10 ya, kemudian vektor B 16,3 dan vektor C 11,2 ya diletakkan pada gambar seperti ini. Nah, ini berarti jumlahnya adalah 27,0 derajat. 27,01an ya. Nah, ini dengan SX-nya ini adalah resultan dari X-nya adalah 27 ya. Kemudian SY-nya ya, resultan terhadap sumbu Y-nya adalah 1. Ini bisa kita jumlahkan ya. Nah, teman-teman, ini adalah menu untuk yang explore 2 dimensi. Teman-teman bisa memilih pada menu-menu yang lain seperti misalkan lab ya, lalu kemudian equation. Nah, ini equation ini teman-teman nampaknya ya kita sudah diberikan ya beberapa persamaan ini ya, beberapa persamaan, misalkan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C ya. Ini vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C. Ini kemarin apa ya? Siapapun kita menyusun ya atau menjumlahkan vektor itu pasti akan mendapatkan jumlah yang sama ya. Mau vektor B ditambah vektor A ya, mau vektor A ditambah vektor B, itu sifatnya adalah komutatif ya, sama dia. Jadi seperti ini. Ya, ini kalau misalkan saya ya letakkan ya vektor A ini ya, kemudian saya jumlahkan ke sini, maka vektor C-nya adalah ini. Dia akan sama. Lalu kemudian vektor A dikurang vektor B sama dengan C. Nah, ini seperti itu. Ya, jadi vektor A ditambah vektor A dikurang vektor B ya sama dengan vektor. Nah, lihat ya, vektor B-nya sana ya. Berarti vektor negatif B-nya seperti apa? Ya. Jadi ya, ini kita bisa ya, vektor A kemudian ini dikurangi vektor B. Ya, ini harusnya. Nah, ini ke sini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ini arahnya ya, arahnya keliru sebenarnya ya. Ini tidak bisa nampaknya tidak bisa dibolak-balik ya arahnya. Tapi coba kita gunakan ini. Ya. Ini dia. Ya. Nah, teman-teman, ini ya. Kalau ini kan vektor A ditambah vektor B ya. Kalau kita lihat di sini kan vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor C. Nah, ini teman-teman ya. Arahnya ke sana ya. Tapi ketika kita kita buat menjadi negatif B, maka arah ini menjadi sini ya. Karena arahnya ke sini, maka pangkalnya jadi di sini. Ya, karena pangkalnya di sini, maka kita bisa kita bisa jumlahkan dengan cara seperti ini. Nah, vektor A negatif vektor B adalah vektor C. Nah, ya, hasilnya sama ya, benar ya. Lalu kemudian persamaan yang ketiga ya, ini adalah vektor A ditambah vektor C ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0 ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, vektor A ya ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, ini dia teman-teman, vektor A ya, kemudian ditambah vektor B ditambah vektor C ya, ditambah vektor C sama dengan 0. Jadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ya, dia kembali ke titik asal, ke titik sumbu asal. Maka dia 0 ya vektornya. Itu. Nah, teman-teman, bisa teman-teman nanti explore lebih jauh lagi ya penggunaan PET simulation ini untuk vektor ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup ya pengantar dari saya. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi mengenai penggunaan PET simulation ini.
terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk subscribe video ini dan klik ya, aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.